Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan lubang raksasa di Aceh. Kita sudah terhubung dengan kontributor Berita 1 di Aceh, sudah ada Wahyu Majiah. Selamat sore Wahyu, ada Anissa dan juga Souza di studio. Wahyu, dapat disampaikan kepada kami kondisi terkini dan juga yang paling terbaru terkait dengan lubang raksasa di Aceh Tengah ini seperti apa update-nya? Apakah juga sudah ada penanganan tindak lanjutkah dari pemerintah setempat? Kondisi saat ini masih sangat memprihatinkan di daerah longsoran Anissa dan Soza, dan bagaimana dengan cuaca dan juga curah hujan yang tinggi bisa sewaktu-waktu menjadi terjadinya longsoran lagi di daerah tersebut. Dan saat ini juga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat termasuk PU pada awal Februari lalu telah melakukan peninjauan langsung di daerah longsoran, dan juga saat ini sedang dilakukan observasi bersama ahli USK dan juga pemasangan pembatasan zona merah dan juga himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi daerah tersebut. Dan beberapa juga dari masyarakat juga tidak diperbolehkan lagi untuk melintasi jalan tersebut, dan saat ini juga sudah dibuat dan jalan alternatif lain untuk bisa dilewati oleh masyarakat di daerah tersebut. Wahyu, mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi terkait dengan jalur-jalur alternatif yang disediakan atau yang tengah menjadi solusi akibat putusnya akses jalan akibat lubang raksasa tersebut. Apakah ada beberapa opsi mungkin yang sudah dilakukan dan sudah menjadi rutinitas masyarakat untuk melewati hal tersebut, atau justru belum terlalu banyak nih informasi terkait dengan jalur alternatif ini diketahui oleh masyarakat? Untuk jalur alternatif sendiri sudah dilakukan di area lain yang sebelumnya memang jalan itu memang jalan alternatif yang telah dibuat oleh pemerintah, namun juga putus, dan saat ini warga bisa melewati jalan lain dan untuk menuju antar wilayah dan juga desa di sana. Oke, baik Wahyu, tapi sejauh ini sebetulnya dampak yang mungkin sangat dirasakan begitu ya oleh masyarakat setempat. Kita ketahui bahwa di sana banyak sekali lahan-lahan pertanian. Apakah hal tersebut juga sudahkah menjadi concern dari pemerintah setempat untuk kemudian adakah ganti rugi yang diberikan kepada petani setempat atau seperti apa? Sejauh ini sebanyak 20 petani cabai yang sudah terdampak langsung oleh fenomena ini, dan menurut informasi dari pemerintah desa bahwa pihaknya telah melakukan pendataan awal untuk dimintai kompensasi kepada pemerintah daerah, dan juga nantinya akan ditunggu untuk informasi lanjutan dari pemerintah pusat apakah akan diberikan kompensasi atau ada alternatif lain untuk mengganti rugi lahan petani yang sudah tergerus oleh fenomena ini. Baik, nah lantas untuk saat ini sepanjang pengetahuan Anda dan juga hasil dari wawancara mungkin yang dilakukan dengan sejumlah stakeholder terkait ya, untuk kegiatan pertanian yang ada di sekitar lubang tersebut, apakah sudah total dihentikan demi masalah keselamatan atau masih ada mungkin ditemukan beberapa petani yang tetap berusaha untuk melakukan kegiatannya meskipun tahu kondisinya tidak aman? Sejauh ini semua petani dan juga masyarakat yang berada tidak dekat dengan daerah longsoran semua diminta untuk menjauh dan tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan aktivitas di sana, mengingat takut adanya korban jiwa dan juga dampak lain yang bisa mengganggu masyarakat sekitar. Baik, Wahyu, sebetulnya terkait dengan lubang raksasa ini mulanya di wilayah tersebut atau mungkin di wilayah lain yang kita ketahui begitu ya, sebagian peneliti memang sudah memprediksikan karena memang dari jenis tanahnya begitu yang kemudian ini menyebabkan terjadinya pengikisan yang cukup dalam di bagian itu. Apakah memang terjadinya dalam jangka waktu yang sangat lama untuk kemudian memang terjadi yang sangat signifikannya yang paling terasa adalah pada kejadian ataupun bencana dari cuaca ekstrim kali ini, atau sebelumnya pun pernah terjadi hal juga yang serupa namun tidak sebesar ini dampaknya? Sebelumnya kejadian longsoran ini sudah terjadi sejak lama pasca
gempa Ketol pada tahun 2000-an lalu, 2012 lalu, dan diperparah longsoran ini pada tahun 2021 yang mulai meluas seluas 10.000 meter persegi, dan kemudian pada tahun 2006 akibat cuaca yang ekstrim dan juga geseran beberapa kali gempa yang terjadi di Aceh Tengah juga mengakibatkan luasan yang terus terjadi. Dan menurut informasi dari masyarakat sekitar juga longsoran ini terjadi setiap hari hingga saat ini sudah 30.000 meter persegi. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus bagaimana tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan lubang raksasa yang ukurannya semakin luas dari waktu ke waktu ini. Terima kasih rekan Wahyu Majia untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali